Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelajar Sains Smart. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan tipe soal TIU SKD CPNS. Pokok bahasannya mengenai deret angka, pecahan, perbandingan, dan silogisme. Dan semoga bermanfaat. Oke, bagi teman-teman sahabat yang belum jadwalnya dalam menjalani tes CAT CPNS, semoga nanti dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan tes CAT CPNS-nya. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Ini tipe soal tentang deret angka. Deret angka dari 5, 20, 15, 60, 54, 216, ditanya satu angka selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, antara 5, 20, 15, 60, 54, dan 216, ini merupakan faktornya, di mana masing-masing dikali 4. Ya. Tapi pola bilangan ini tidak menjadikan kita untuk menentukan angka selanjutnya. Jadi angka selanjutnya ini dapat diperoleh dari selisih antara 20 dan 15. Ini dikurangi 5. 60 ke 54 berarti dikurangi 6. Maka angka selanjutnya ini dari 216 harus dikurangi 7. 216 dikurangi 7 sama dengan 209. Jelas ya? Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 2, tipe soal tentang pecahan. 1/2 dibagi 1/3 ditambah 2/3 kali 1/4 dikurangi 1 sama dengan berapa? Nah, kalau kita perhatikan dari operasi bilangan ini kan merupakan operasi campuran karena ada pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Maka aturannya yang pembagian ini kita dahulukan, perkalian ini ya kita dahulukan. Kemudian 1/2 bagi 1/3, kalau pembagian pecahan berarti kan dibalik ya. 1/2 jadi kali, kemudian 1/3 dibalik jadi 3/1. Atau bisa juga kita kali silang. 1 kali 3, 3. Dibagi 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 3/2. Dan ditambah 2/3 kali 1/4. Nah, kalau perkalian, pembilang kali pembilang, atau atas kali atas dibagi penyebut kali penyebutnya. Nah, untuk lebih mudah kita sederhanakan dulu karena 2 dan 4 ini kan bisa coret. Jadi 2-nya sisa 1, 4-nya sisa 2. Sehingga 1 kali 1, 1 per 3 kali 2, 6. Ditambah 1/6, kemudian dikurangi 1. Setelah itu kita samakan penyebutnya antara 2 dan 6. Ini kan merupakan faktornya. Berarti 6 yang paling besar ya. KPK-nya berarti 6. Artinya 2 ini kita kalikan 3, 3 juga kita kalikan 3. Sama dengan berapa? 9/6 ya. Ditambah itu tas per 6. Nah, yang min 1 ini penyebutnya tadi kan 6, berarti pembilangnya juga 6. Artinya dikurangi 6/6. 6/6 kan sama dengan 1. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, yang pembilangnya kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan tandanya masing-masing. 9 tambah 1, 10. Dikurangi 6, 4. Jadi hasilnya 4/6. Disederhanakan masing-masing dibagi 2. Hasilnya 2/3. Jelas ya? Dan jawabannya C. Lanjut soal nomor 3. Ini tipe soal perbandingan. Sebuah pekerjaan diproyeksikan selesai 24 hari dengan 12 orang pekerja. Setelah 16 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Nah, soal ini kita selesaikan dengan 2 cara. Untuk cara pertama, kita buat tabel yaitu hari, orang, dan beban kerjanya. Hari ditargetkan 24 hari. Kita tulis 24 di sini dengan jumlah pekerjanya 12 orang. 12-nya di sini. Nah, beban kerjanya hasil kali dari hari dan orang. 24 dikali 12. Ini sama dengan 288 ya. Berikutnya, setelah 16 hari, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Nah, ini artinya sudah 16 hari pekerjaan berlangsung. Kita tulis 16 di sini dan dikerjakan sebanyak 12 orang. Nah, beban kerja yang telah diselesaikan, kita kalikan 16 dikali 12. 16 kali 10-nya 160, tambah 2 kali 16, 32.
Jadi 192. Oke. Kemudian dihentikan selama 2 hari. Nah, kita tulis 2 di sini. Nah, tidak ada yang bekerja, berarti kita tulis 0. Hasil kalinya juga 0. Oke, selanjutnya, ini kita kurangkan. Kita kurangkan. Yang dikurangkan adalah hanya bagian hari dan beban kerjanya. Sedangkan yang jumlah orangnya ini dibiarkan apa adanya ya. Kemudian 24 dikurangi 16. 8 dikurangi 2 lagi. 6. Tulis 6 di sini. Kemudian beban kerjanya 288 dikurangi 192. Berarti berapa ini? 8 kurang 2, 6. 28 kurang 19, 9. Jadi 96. Nah, ini artinya dari 6 hari yang tersisa dengan beban kerja 96 dibutuhkan berapa orang? Nah, tadi sebelumnya kan sudah ada 12 orang. Apakah 12 orang ini dengan sisa hari 6 hari bisa menyelesaikan beban kerja sebanyak 96? Padahal kalau normalnya 12 ya, dikali 6 kan 72. Sedangkan ini 96. Nah, otomatis harus tambah pekerja. Berarti di sini kita tulis 12 orang dari jumlah pekerja sebelumnya ya, ditambah dengan X. X ini adalah tambahannya. Jelas ya? Berikutnya, kita langsung kalikan 6 dikali 12 tambah X sama dengan 96. 6 kali 12 tambah X sama dengan 96. Berikutnya, 6 ini sama 96 kan bisa habis ya, bisa coret. 6-nya sisa 1, jadi dibagi 6 masing-masing. 96-nya sisa 16. Sehingga 12 tambah X sama dengan 16. Atau X sama dengan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 hari. Ini cara yang pertama. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini yaitu perbandingan sisa hari sebelum dihentikan dan sisa hari setelah dihentikan. Nah, sebelum dihentikan, kita kurangkan 24 dikurangi 16 ini, jadi 8 ya. Kemudian dibagi berhenti 2 hari, berarti 8 kurangi 2, 6. 8 per 6. Yang sama dengan 12 orang ditambah dengan X ya, untuk tambahan pekerjanya dibagi dengan 12 jumlah sebelumnya. Nah, dari sini kita coret saja 6 dan 12-nya ya, coret-coret. 6-nya sisa 1, 12-nya sisa 2. Tinggal dikali silang. 2 kali 8, 16 sama dengan 12 tambah X. Nah, dari sini diperoleh X sama dengan 16 kurangi 12 sama dengan 4. Hasilnya sama ya. Dan jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 4, tipe soal tentang perbandingan. Sebuah mobil menempuh perjalanan dengan kecepatan 36 km per jam selama 20 menit. Jika dalam waktu yang sama jarak yang ditempuhnya 24 km, berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan 2 cara ya. Untuk cara pertama, kita buat dalam bentuk tabel, yaitu kecepatan dalam satuan kilometer per jam, waktu dalam satuan jam, jarak dalam satuan kilometer. Dari soal diketahui kecepatan 36 km per jam, berarti di sini 36. Waktunya 20 menit. Nah, karena satuannya jam, kita konversi dulu ya satuan menit ini ke satuan jam, yaitu dibagi 60. 20 per 60 atau disederhanakan menjadi sepertiga jam. Jaraknya yaitu kecepatan dikali waktu. 36 kali sepertiga sama dengan 12. Kemudian, nah dalam waktu yang sama, berarti waktunya tetap ya sepertiga. Jarak yang ditempuhnya 24 km, di sini 24. Nah, yang ditanya kecepatannya, kita misalkan saja dengan X. Nah, hati-hati untuk kecepatan dan jarak, ini merupakan perbandingan senilai. Jadi dikali 2, 12 ke 24 kan dikali 2. Maka 36 ke X ini kita kalikan 2 juga. Artinya, X sama dengan 36 kali 2. Hasilnya 72. Jelas ya? Nah, kemudian kita bandingkan dengan cara kedua. Ini cara kedua, ini cara langsung. Ditanya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu.
Jaraknya berapa? 24. Sama dengan 24 dibagi. Waktunya berapa? 20 menit. Dijadikan jam 20/60. Ya, jadi per 20/60. Atau 24 dibagi 20/60 jadi sepertiga. Nah, sehingga 24 per sepertiga kan sama saja dengan 24 kali 3 ya. 24 kali 3 sama dengan 72. Hasilnya sama dan jawabannya A. Jelas ya? Lanjut soal nomor 5. Ini tipe soal silogisme atau penarikan kesimpulan. Jika semua pohon di hutan Walengka itu ditebang habis, maka tidak ada lagi akar pohon yang mampu mengikat air saat hujan turun. Akar pohon yang sudah tidak mengikat air berisiko terjadinya erosi dan banjir. Rumah penduduk yang berdekatan dengan hutan Walengka itu tidak mengalami banjir saat hujan turun. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, nah di sini kita misalkan semua pohon di hutan Walengka itu ditebang habis sebagai pernyataan P. Kemudian tidak ada lagi akar pohon yang mampu mengikat air saat hujan turun. Ini sebagai pernyataan Q. Nah, berarti berlaku implikasi jika P maka Q. Ini yang premis yang pertama ya. Kemudian premis yang keduanya, akar pohon yang sudah tidak mengikat air. Nah, ini berarti diulangi yang Q-nya. Nah, akar pohon yang sudah tidak mengikat air, ini sebagai pernyataan Q, berisiko terjadinya erosi dan banjir. Nah, ini sebagai pernyataan R, terjadinya erosi dan banjir. Sehingga implikasinya adalah jika Q, maka R. Nah, dari dua premis ini, kita langsung bisa simpulkan dan menggunakan silogisme. Nah, Q yang berulang ini kita coret ya, berseberangan nih. Sehingga kesimpulannya adalah jika P, maka R. Kemudian premis yang ketiga, rumah penduduk yang berdekatan dengan hutan Walengka itu tidak mengalami banjir saat hujan turun. Nah, di sini berarti ada kata tidak mengalami banjir. Nah, premis yang ketiga ini berarti negasi dari pernyataan R. Kalau pernyataan R-nya kan terjadi erosi dan banjir. Sedangkan pada premis yang ketiga ini tidak mengalami banjir. Artinya negasi R atau bukan R. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah dengan menggunakan penarikan kesimpulan modus tollens. Ya, karena di sini pakai negasi R. Nah, kalau negasi R maka kesimpulannya adalah negasi P atau bukan P. Nah, kita cek dari pernyataan ini. Untuk pernyataan P tadi kan semua pohon di hutan Walengka itu ditebang habis. Maka negasi P-nya adalah semua pohon di hutan Walengka itu tidak ditebang habis. Hanya kita tambah dengan kata tidak. Nah, setelah itu kita cek pilihan jawabannya. Semua pohon di hutan Walengka itu tidak ditebang habis. Jadi jawabannya D. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan tipe soal TU SKD CPNS dan semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman sahabat yang sebentar lagi akan menghadapi ujian CAT CPNS, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.